Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat roti isi pisang coklat. Rotinya lembut, pisangnya manis, dan coklatnya meleleh. Boleh banget bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe gratis di channel Eka Wahyuni. Channel yang berisi tentang resep-resep masakan dengan bahan simple namun hasil kredibel. Awali dengan hati bahagia dan jangan lupa berdoa. Bahan pertama adalah tepung terigu, Fermipan, kemudian kita membutuhkan susu bubuk putih dan juga bread improver, 130 ml susu cair putih, 3 butir kuning telur, dan margarin 100 gram, juga garam 3/4 sendok takar. Pada tahap pertama, kita akan mencampur semua bahan kering, yaitu tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, bread improver, dan juga Fermipan. Untuk Fermipan tidak perlu diaktifkan dulu raginya, langsung dalam keadaan kering kita campurkan ke dalam tepung. Yang terakhir masukkan bread improver. Kemudian aduk seluruh bahan kering sehingga bahan-bahan itu akan sempurna tercampur rata. Kita bisa menggunakan baskom dengan ukuran yang agak besar agar leluasa dalam mengaduk bahan kering itu. Selanjutnya untuk tahap kedua, masukkan bahan-bahan basah atau bahan cair yaitu air es, susu cair, dan juga 3 butir kuning telur. Aduk menggunakan mixer dengan kecepatan rendah saja sampai adonan tersebut rata tercampur. Karena adonan terlalu padat, ternyata mixer biasa tak mampu untuk mengaduknya. Kita bersihkan adonan yang lengket di mixer. Kemudian kita lanjutkan mengaduknya atau mengulennya dengan menggunakan tangan kita. Jangan lupa untuk cuci tangan sebelum kita menguleni ya. Uleni hanya sampai tercampur rata saja tanpa menunggu kalis. Kemudian tambahkan garam dan margarin. Lanjutkan menguleninya hingga kalis dan adonan sangat lentur. Membutuhkan tenaga ekstra untuk menyulap adonan ini menjadi adonan yang lentur, elastis, dan kalis. Saat adonan sudah mulai tidak lengket di baskom, tandanya sudah cukup, meskipun masih agak lengket di tangan. Kemudian kita bulatkan adonan dan menutupnya dengan plastik dan tunggu sekitar 15 menit. Lalu lumuri tangan dan alas untuk menggiling adonan menggunakan margarin agar tidak lengket. Bagi adonan menjadi masing-masing 50 gram dengan cara memotongnya. Jangan dicemol ya, harus dipotong menggunakan alat. Setelah adonan dibulatkan, kemudian pipihkan adonan dengan menggunakan rolling atau dengan menggunakan telapak tangan kita. Beri bahan isian di salah satu ujung adonan, saya menggunakan pisang dan coklat kali ini. Kemudian setelah kita tambahkan isian, kita balut, kita gulung mulai dari isi ke pertengahan adonan. Stop menggulung jika sudah sampai di pertengahan adonan yang kita pipihkan. Lalu pipihkan kembali adonan sisa yang belum kita gulung tadi. Kemudian belah sisa adonan yang sudah pipih menjadi 2 bagian yang sama dan masing-masing bagian belah lagi menjadi 3 bagian yang sama. Setelah kita belah menjadi 6 bagian yang sama, kita lanjutkan menggulungnya hingga ke bagian ujung adonan yang sudah kita belah. Kita ulangi dari awal ya. Ini adalah proses rounding yang benar. Kurung adonan dengan telapak tangan kita, kemudian kita gerak-gerakan melingkar dengan cepat berlawanan arah jarum jam. Maka langsung adonan bulat sempurna. Pipihkan kembali adonan menggunakan telapak tangan kita. Setelah adonan pipih dan lonjong,
Kita tambahkan lagi bahan isian di salah satu ujung adonan, yaitu 1 iris pisang raja ditambah dengan irisan coklat dark coklat. Untuk bahan isian tidak harus pisang dan coklat ya, bisa diganti dengan keju, abon, atau sosis. Lalu gulung lagi dengan cara yang sama sampai pada pertengahan adonan. Kemudian kita lanjutkan dengan mengiris sisa adonan jadi 6 bagian yang sama. Kerat bagian tengahnya yang akan membagi adonan menjadi 2 bagian yang sama dan masing-masing bagian dibagi lagi menjadi 3 bagian yang sama. Lalu kembali gulung lagi hingga ujung adonan. Hasil keratan akan membentuk motif seperti ini. Lalu susun pada loyang yang telah diolesi margarin dan ditaburi dengan terigu. Lakukan hal yang sama pada semua adonan hingga habis. Kemudian panggang dengan suhu 180 derajat Celcius selama 15 menit. Ini adalah hasil karya anak-anak. Setelah permukaan berubah warna menjadi kecoklatan, turunkan dari oven dan dalam keadaan panas langsung kita olesi dengan margarin pada seluruh bagian permukaannya. Karena permukaan roti masih panas, maka otomatis margarin yang kita oleskan akan langsung meleleh dan memberikan efek kinclong pada permukaan roti. Dan roti isi pisang coklat mengkilap yang cantik ini siap untuk dihidangkan. Rotinya lembut, pisangnya matang manis, dan coklatnya meleleh di tengah bagian roti. Sangat mudah bukan? Roti manis isi pisang coklat ini bisa banget dijadikan ide bisnis kita. Dari satu adonan yang saya jelaskan dari tadi bisa dibuat sebanyak 25 potong roti. Bisa dijual dengan harga berapa kira-kira? Untuk kualitas roti lembut dan enak ini sangat laris jika dibanderol di bawah 5.000. Bila kita bandrol 3.000 per potong saja, kita akan mengantongi sebanyak 75.000. Sedangkan modalnya, coba dihitung sendiri ya. Selamat mencoba, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.